الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان بالاعتماد. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Segenap yang kami hormati Ketua DKM Mushola Darussalam Bapak Yayan Suryana, yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Mushola Darussalam Bapak Iyan Sunandar, yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Qadiriyah Bapak Abdul Rahim, yang kami hormati Bapak Ketua RT 002 Bapak RT Syafi'i, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Karumatul Taqwa Bapak Sudarno beserta rekan-rekannya, para bapak, para ibu jamaah yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah masih diberikan sehat. Disehat semua kan ya? Ada yang sakit di sini? Masih bisa hadir, alhamdulillah sehat. Jasmani yang kurang sehat, tapi rohaninya masih sehat, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap terjalin kepada manusia pilihan dari dalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai kepada para keluarga, para sahabat, kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya. Para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita hadir dalam rangka tawakufan. Tawakuf itu artinya apa? Berhenti. Bukan pengajiannya diberhentiin, ya. Pengajiannya tetap dilanjutin di rumah. Jadi maksudnya tawakufan adalah kita ihtiram, penghormatan kita kepada bulan suci Ramadan. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu ila niran." Siapa orangnya yang gembira dengan datangnya, dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita gembira nggak? Karena apa gembiranya? Gembiranya karena apa? Gembiranya karena menyambut Ramadan atau gembiranya karena melihat itu yang ada di depan?
Gembiranya karena apa nih? Karena Ramadan. Kalau kita gembira karena Ramadan, memang ada apa sih di bulan Ramadan? Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Dunya, beliau menyebutkan bahwasanya Ramadan itu terdiri dari 5 huruf. Ramadan itu terdiri dari 5 huruf. Huruf Ra, Mim, Nun, Alif, dan Nun, dan setiap hurufnya memiliki makna yang luar biasa. Huruf Ra maknanya adalah ridwanullah, ridwannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di bulan suci Ramadan Allah turunkan ridhonya kepada siapa saja hambanya yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, huruf Ramadan adalah Mim. Maknanya mahabbatullah, cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan di bulan suci Ramadan kepada hamba-hambanya yang senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, huruf apa? Ayo masih konsen kan? Yang ketiga huruf apa? Dal. Dot apa dal? Dot. Di dalam kata Ramadan tidak ada dal. Ramadan. Ramadan bahasa kita. Ya. Dot artinya maknanya adalah Domanullah. Domanullah artinya jaminan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan kepada siapa saja hambanya yang berpuasa di siang harinya, beribadah di malam harinya, diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan balasan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus habis huruf apa lagi? Kalau Nun berarti pengen beres nih. Kalau Nun udah akhir. Ayo. Berapa lagi? Ro udah, Mim udah, Dot, Alif, Ramadan. Nah, alif itu ada alifnya kan? Alifnya maknanya adalah ulfa. Ulfa artinya kasih sayang. Kasih sayangnya Allah ditebar kepada seluruh makhluknya di bulan suci Ramadan. Bulan penuh kasih dan saking kasih dan sayangnya, maka di bulan suci Ramadan banyak yang namanya diskon. Diskon ternyata bukan hanya untuk urusan duniawi, banyak juga orang mendiskon ibadahnya kehadapan Allah Subhanahu. Terus yang terakhir huruf Nun, yaitu nur, cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari makna namanya aja sudah mengandung makna yang sangat luar biasa, apalagi masuk ke dalamnya. Bahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka seluruh pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup semuanya. Wa suffidat syayatin, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, itu juga dibuka begitu besarnya di bulan suci Ramadan, kita termasuk nggak? Kita termasuk nggak? Gimana caranya biar kita termasuk? Hah? Gimana caranya kita termasuk? Tidak akan diterima ibadah Ramadannya walaupun hitung balik kalau antara suami istri tidak akur. Ramadan masuk, suami istri tidak akur, mohon maaf, ibadah bagaimanapun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemarin baru kita laksanakan malam nisfu Sya'ban.
semuanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ada dua golongan yang akan mendapatkan ampunan di malam Sya'ban. Siapa dia? Orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Beda rumah bermusuhan aja dilarang, apalagi satu. Jadi jangan harap ibadah kita pengen diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap ibadah kita, kegembiraan kita untuk menyambut datang yang bulan suci Ramadan kalau kita tidak akur dengan keluarga kita. Artinya kalau kita ingin mendapatkan perhatian nanti di bulan suci Ramadan dari Allah, perbaiki hubungan kita kepada keluarga kita. Karena ada hablum minallah, ada hablum minannas. Itu masuk bulan suci Ramadan. Berapa hari sudah? Dua. Udah hafal tuh? Belum? Alhamdulillah hafalan. Insya Allah. Hadis yang pertama, man fariha bi dukhuli Ramadan. Siapa orangnya gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ini jamaah semuanya di Majlis Salim Al-Qadiriyah dan Darussalam ini salah satu hamba Allah yang bergembira untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ia sadar bahwasanya Ramadan itu sebentar lagi akan masuk. Kita siapkan, dikumpulkanlah kita semua untuk saling bermusafaha. Mungkin perkumpulan kita kadang yang beda-bedakan kan begitu, sehingga ketika kita bermusafaha diampuni dosa kita, sehingga diampuni dosa kita itulah kita Allah izinkan untuk mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Terus yang kedua, idza jaa Ramadan, ketika datang bulan suci Ramadan, futihat abwaabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Buat siapa? Buat hambanya yang melaksanakan ibadah sebagaimana dimaksudkan, termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Saya yakin hafal semua. Siapa yang hafal? Angkat tangan. Pasti hafal semua. Surat apa? Al-Baqarah ayat 100. Ini ayat ini sampai 1 bulan ke depan populer nih. Populer nih. Kalau hafal keterlaluan. Al-Baqarah ayat 100. Di mana bunyinya? Ya ayyuhan. Ya-nya kan ya tidak ya. Ya-nya panggilan kan? Kalau yang panggilan berarti ada yang memanggil dan ada juga yang di. Pertanyaannya, siapa yang panggil? Yang panggil adalah Allah. Siapa yang dipanggil? Siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya-nya menggunakan ya tidak. Allah memanggil dengan seruan luar biasa, wahai orang-orang yang beriman, yang tak punya keimanan di dunia. Begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kemarin. Jadi di dalam Al-Quran ada panggilan khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan khusus yang memiliki predikat keimanan kepada Allah Subhanahu. Kalau untuk masalah kehidupan, Allah manggilnya dalam kondisi umum. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kalau mau nikah tuh ya ayyuhan nas, gitu. Wahai manusia. Jadi laki-laki, perempuan, kaya, miskin, punya iman atau tidak punya iman, tetap dibolehkan untuk menikah. Tapi untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, panggilannya di dalam Al-Quran adalah menggunakan panggilan khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu. Kalau sudah memiliki keimanan, kutiba, aku wajibkan alaikum syiyam atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan puasa itu atas orang-orang sebelum kalian. Tujuan puasa adalah la'allakum la'allakum tattaqun, jangan la'allakum libasun. Ini kebanyakan tattaqun diganti la'allakum libasun. Tattaqun
Tujuan daripada kita puasa di bulan suci Ramadan adalah takun, bukan libasun. Buktinya apa? Kita lihat besok Ramadan terawih sampai akhir, siapa yang istiqomah? Pasti sudah dikirim pakaian-pakaian baru. Padahal tujuan puasa adalah untuk takun, agar kita menjadi orang yang bertakwa, bukan la'allakum libasun. Kita menjadi orang yang punya pakaian baru. Jelas? Jelas sampai sini? Ini kalau mendarah daging soalnya Pak. Sudah mendarah daging. Laisal Aid bukan lagi Idul Fitri. Idul Fitri itu bukan dikatakan orang yang berpakaian baju Pak. Jadi nggak harus tahu. Tapi walakinnal Aid imanuhu yazid. Keimanan yang bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal ini saya sampaikan, mari sama-sama di bulan suci Ramadan tahun ini kita jadikan Ramadan terakhir kita. Kita berikan ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita tanya apa? Waballighna Ramadan kan? Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan suci. Jasad apa rohnya? Jasad dan banyak yang nyampe jasadnya, rohnya gak nyampe ke Ramadan banyak. Apa ciri-cirinya? Di bulan Ramadan kenali Allah lagi duduk deh. Ini jasadnya nyampe ke Ramadan, tapi rohnya gak nyampe ke Ramadan. Ada paling apa siang-siang orang-orang lagi ngomongin lagu, dia minum es kelapa. Seger banget ini. Jasadnya sampai ke Ramadan, rohnya gak sampai ke Ramadan. Makanya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita akan masuk kepada bulan suci Ramadan ada satu doa yang kudu kita baca. Ini doanya dihafalin, ya. Yang mau rekam, jangan lupa rekam, lalu di share, jangan lupa like, subscribe. Ini doanya hafalin ya. Dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjumpai Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Ulang ya, 3, 2, 1 iya. Ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Apa artinya? Ya Allah, akhirnya tampakkanlah hilal nanti tanggal 29 Syawal akan ada siang isbat. Ya Allah, tampakkanlah hilal kepada kami dalam kondisi yumni wal iman, dalam kondisi kenyamanan dan juga dalam kondisi keiman. Ada iman nggak nyaman, puasanya kurang enak. Jadi ada nyaman, ada iman. Ada keselamatan ketika kita berpuasa dan juga menempel di dalam hati kita keislaman. Rabbi, Tuhanku, wa Rabbuka, dan Tuhanmu adalah Allah. Ini doa yang diajarkan oleh baginda Nabi ketika kita akan menjumpai atau ingin masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Nanti boleh di-share awal Ramadan dibaca. Jadi pas sidang isbat itu berarti hari tanggal 29 Syawal sidang isbat itu kalau sudah terlihat hilal, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Jelas sampai sini? Jelas? Alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah di Musola Darussalam ini tim habrumnya luar biasa. Namanya Syauqul Mustafa. Syauq artinya apa? Rindu. Syauq itu artinya rindu. Kalau pengen dirinduin jadi pemain hadron. Gak benar dirinduin dia. Orang tanyakan kita dirinduin. Cuma kalau bingung bayarnya gimana kan gitu. Dirinduin apa? Bukannya namanya Syauq.
Syauq artinya rindu Mustafa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syauqul Mustafa adalah rindu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika ia menuntut Allah, hatinya senantiasa menaruh rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan kenapa dinamakan syauqul Mustafa? Ketika kita ada kerinduan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harapannya agar mendapatkan Darus Salam. Darus apa dah? Ada Madinah, ada Dar. Madinah kota dan kampung. Salam keselamatan. Jadi kalau kita pengen kumpul di kampung yang selamat, itu hati kita kudu rindu kepada Nabi Muhammad. Makanya nama majelis taklimnya Musholah Darussalam, nama tim hakulnya Syauqul Mustafa. Syauqul Mustafa rindu kepada Nabi Muhammad, sehingga tujuan akhirnya ingin mendapatkan Darus. Jelas ya? Semoga nama tim Syauqul Mustafa ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi wa ala kulli salihah. Naqra'u lana wa lana al-Fatiha. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau ada yang mau bertanya nanti tanya lewat ini orangnya. Tanya. Ada tak lainnya? Nggak ada. Nanti tanya ya. Ada yang mau nanya. Pesan saya terakhir bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih muda nyawa yang kemarin punya utang, tolong dilunasin. Yang kemarin punya utang, tolong dilunasin. Jangan sampai masuk Ramadan masih punya bapak sebagai suami tolong ingatin istrinya, ibu sebagai istri dan sebagai ibu di dalam rumah tangga ingatin anak perawan dan perjalanannya. Mungkin Ramadan tahun lalu ada utang puasa di bulan Syawal, itu bayar utang puasa ya. Kalau ada orang tua yang tidak bisa berpuasa karena sakit atau karena usia tuanya, maka bayarlah fidyahnya. Bayar fidyah itu tanggung jawab siapa? Anak. Jadi kalau orang tua kita sudah melaksanakan puasa di Ramadan, maka kita ditugaskan sebagai anak. Bakti kita kepada orang tua adalah membayarkan fidyah. Itu ukurannya 1 mud. Satu mud itu berapa? Nah, nanti aja. Ya, kalau yang mau tanya 1 mud berapa? Sambil kita ngopi-ngopi gaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua hadir di sini dapat memberikan pemahaman dan mengerti. Semoga hari yang disampaikan bermanfaat dan mendapatkan keluarga dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sempurnakan demi kebaikan hari ini dan tutup dengan doa dengan segala doa kepada Al-Mu'min Al-Ustaz Bapak Abdul Ghani dan kepada dari kesilapan. Pada Bapak Ibu yang maaf kita sempurnakan itu adalah apa yang diinginkan sebelumnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولقراباتنا ولمن أحسن وأحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم خصوصا إلى أرواح dari sebutan almarhum almarhumah keluarga kita. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبورهم ربنا من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم بحق سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ارحمهم ولا تعذبهم يا الله. ارحمهم ولا تعذبهم. ارحمهم ولا تعذبهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami sampaikan semoga bermanfaat dan dapat berlaku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon diberkati bersama-sama. Bila asal kebiayaan kami akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sebelum kita makan, mohon jangan beranjak pulang dulu. Silakan dinikmati dan sediakan dan mohon berdiri dan aktivitas lagi.